Hari ini kita akan belajar nih tentang Sumpah Pemuda, bagaimana asalnya Sumpah Pemuda, terus kenapa kita harus memperingati Sumpah Pemuda, dan seterusnya. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan bernyanyi satu-satu bangsa. Nyanyi sama-sama ya. Ya, silakan. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, beri tepuk tangan. Setelah tadi isi teks Sumpah Pemuda. Sekarang ada yang tahu tidak sejarah lahirnya Sumpah Pemuda? Belum tahu kan? Nah, sekarang buka bukunya, kita simak videonya, kita tulis apa aja yang bisa kita dapat dari isi video tersebut. Bisa? Bisa. Asal-usul Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar yang diutarakan oleh pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Asal-usul adanya Sumpah Pemuda bermula di tahun 1908 ketika rakyat Indonesia sudah memiliki kesadaran bersama-sama untuk melawan penjajahan, sehingga beberapa pemuda Indonesia membentuk organisasi. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, Kongres Pemuda I diselenggarakan di Batavia dengan tujuan membentuk badan sentral untuk mempererat persatuan Indonesia. Tetapi, Kongres Pemuda I tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya, diselenggarakan kembali Kongres Pemuda kedua yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dengan dihadiri beberapa organisasi pemuda lainnya, contohnya Young Java, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan di 3 gedung berbeda dengan 3 kali rapat. Rapat pertama diselenggarakan di Gedung Katolik Young Living Bonds atau KJB, Lapangan Benteng Muhammad Yamin,
membahas tentang makna persatuan para pemuda. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Ostiava Bioskop pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dengan pembicara Purnomo Wulan dan Sarmiti Mangunkarso mengatakan bahwa setiap anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan kebangsaan secara demokratis. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesia Circle Pos Kramat pada Minggu 28 Oktober 1928 dengan mengumumkan hasil Kongres Pemuda kedua berupa Sumpah Setia yang sekarang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin sebagai Sekretaris Kongres Pemuda mencatat semua hasil rumusan. Hasil Kongres Pemuda kedua ini menjadi api semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam melawan kolonialisme. Sejak tahun 1959, tanggal 28 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sudah ditonton kan videonya? Sudah dicatat? Kalau sudah, aku mau tanya. Coba tahun berapa Hari Sumpah Pemuda dilahirkan? 1959. Oke, 59. Berarti nyatet. Kan sudah kita lihat juga masa usul Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nilai-nilai yang bisa kita teladani, nilai-nilai yang ada dalam Sumpah Pemuda itu. Nah, istilah Sumpah Pemuda memang tidak muncul pada saat keputusan Kongres Sumpah Pemuda. Tapi diberikan setelah selesai rumusan dari Kongres Sumpah Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Sugono yang lainnya pada saat Minister Sunario memberikan pidato di sesi akhir Kongres berlangsung. Nah, kita langsung saja masuk ke makna. Tadi kan di Sumpah Pemuda Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku. Seperti itu. Nah, maknanya yang pertama itu adalah bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua itu ada berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini dia keterangannya. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia itu artinya apa? Bahwa seluruh pemuda Indonesia berjuang hingga darah penghabisan, menjunjung tinggi tanah air Indonesia dalam perlawanannya terhadap penjajah. Nah, kalau pemuda Indonesia tidak berjuang, tidak bersatu, maka tidak akan bisa melawan penjajah dari bangsa kolonial. Makanya disusunlah Sumpah Pemuda. Yang kedua yaitu berbangsa satu, bangsa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda terdapat makna bahwa seluruh pemuda Indonesia akan bertumpah darah demi menjunjung tinggi hanya untuk satu bangsa, bangsa Indonesia. Yang setiap pemuda harus selalu berjuang mengokohkan satu-satunya bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Walaupun kita dari suku, agama, ras, semua beda, tapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, makna yang ketiga yaitu bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia sebagai suatu bangsa yang memiliki keragaman bahasa yang banyak, pasti ada perbedaan. Nah, bagaimana caranya menyatukan perbedaan tersebut? Yaitu dengan bahasa Indonesia. Coba, kalian pasti ada tidak yang bahasanya berbeda, sukunya berbeda? Ada kan? Mungkin dari teman lain, ya, yang bahasa Palembang atau yang bahasa Dusun beda. Nah, gimana tuh nyatuinnya biar ngobrolnya bisa pas? Itu dengan bahasa Indonesia. Nah, itulah makna dari bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nilai-nilai Sumpah Pemuda.
cinta tanah air Indonesia atau tanah air. Nah, penting bagi masyarakat dan generasi muda untuk memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap bangsa Indonesia. Cinta bangsa dan tanah air menjadi perangkat semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan melindungi martabat Indonesia di mata dunia. Yang kedua yaitu nilai akan sikap rela berkorban. Nah, nilai rela berkorban ini tercermin dalam semangat para pemuda yang harus kita contoh. Makanya mereka bisa melawan kolonial karena mereka rela berkorban. Coba kalau tidak rela berkorban, mungkin sekarang kita belum merdeka, masih dijajah oleh bangsa apa yang pernah dijajah Indonesia? Apa? Iya, Jepang, Belanda itu sudah sering menjajah bangsa kita. Karena semangat mereka dan jadinya kita bisa melawan kolonial tersebut. Ya, ketiga itu menilai akan dapat menerima dan menghargai perbedaan. Sumpah Pemuda itu juga mengajarkan nilai pentingnya menghormati dan menerima perbedaan. Kita diajar untuk melihat keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga dalam dunia yang semakin terkoneksi. Sikap terbuka terhadap perbedaan pandangan, budaya, dan keyakinan akan membuat masyarakat menuju kesatuan yang lebih kuat. Jadi ketika kita menghargai pendapat orang lain, kita menghargai perbedaan orang lain, maka negara ini akan semakin kuat. Selanjutnya nilai akan mengutamakan kepentingan bangsa. Sikap Pemuda juga mengajarkan pentingnya mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi kepentingan bangsa itu kepentingan yang paling penting dalam Sumpah Pemuda. Melalui sikap ini kita dapat menjauhkan diri dari perilaku yang dapat merugikan masyarakat dan negara dengan mengutamakan kepentingan bangsa juga kita akan mampu meraih kemajuan yang berkelanjutan. Nilai semangat persaudaraan selanjutnya. Nilai semangat persaudaraan juga menjadi nilai resmi tercermin dalam Sumpah Pemuda. Semangat gotong royong para pemuda pada era perjuangan. Jadi mereka waktu perjuangan itu pasti gotong royong, ya kan? Kita diajak untuk menjaga hubungan bersama keluarga, negara. Ini juga relevan membangun hubungan baik dengan lingkup keluarga, komunitas maupun masyarakat luas. Selanjutnya, nilai akan meningkatkan semangat gotong royong. Nah, kita pasti sering kan gotong royong di lingkungan masing-masing. Sering nggak ikut gotong royong? Sering. Nah, semangat gotong royong adalah inti dari nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dengan gotong royong, masyarakat saling membantu dalam situasi sulit dan berbagi dalam situasi sejahtera. Prinsip ini masih relevan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, yang selanjutnya menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada dua, yaitu dalam masyarakat dan bagi pelajar. Tolong dicatat ya, nanti soalnya. Yang pertama, dalam masyarakat mengorganisir kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Oke, catat ya. Yang kedua, menyelenggarakan acara yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat untuk mempererat hubungan. Yang ketiga, mengadakan kegiatan dialog antar agama dalam budaya untuk saling memahami. Selanjutnya, berpartisipasi dalam acara kebersamaan yang melibatkan berbagai latar belakang. Mendirikan komunitas relevan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Yang terakhir, berbagi sumber daya dan dukungan dalam situasi darurat atau sulit. Yang kedua yaitu bagi pelajar nih, bagi kita semua, bagi siswa, mahasiswa dan semuanya ini. Yang pertama yaitu kita tuh harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan cinta tanah air, seperti kita mengikuti lomba 17 atau kita mengikuti upacara. Itu adalah nilai atau makna Sumpah Pemuda yang dapat kita
kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi akademik dan akademik untuk masa depan bangsa. Seperti kalian punya bakat, misalnya kalian punya bakat olahraga, itu harus dikembangkan dalam kecamatan, kabupaten, dan bisa mewakili negara. Itu kan bisa untuk masa depan negara. Dan yang ketiga, memiliki proyek kolaborasi dengan teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda. Ini kita bisa berkolaborasi atau bekerjasama mungkin dengan sekolah lain, atau kita bisa berhubungan dengan sekolah lain. Itu adalah kolaboratif. Selanjutnya yaitu terlibat dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk anak-anak yang membutuhkan. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan melalui organisasi pelajar. Jadi kita harus, kalau kita sudah SMP atau SMA, kita bisa mengikuti seperti OSIS atau pramuka. Di sini ada yang ikut pramuka. Ikut semua pramuka kan? Nah, itu adalah nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat kita adani. Sepertinya mulai bosan ya? Oke, sekarang kita akan bermain konsentrasi. Jika kakak bilang hai, kalian jawab halo. Kalau kakak bilang halo, kalian jawab apa? Oke, kita konsentrasi ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai, hai. Halo, halo, halo. Halo, hai, halo. Halo, halo, halo. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Halo. Hai. Halo. Hai, hai. Halo. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Hai. Halo, hai. Halo. Hai, halo. Hai, halo, hai. Hai, hai, hai. Halo, halo, halo. Oke, tenang dulu kita semua. Halo, hai. Oke, selanjutnya ibu akan ngasih sebuah sebelumnya kita ibu rokok terlebih dahulu ya. Tiga orang, oke? Nah, 1, 2, 3. Silakan berkumpul. Ada di sana, sebelah sana. Satu. Nah, tugasnya adalah ini. Lihat ya? Ya. Silakan kalian buat tabelnya terlebih dahulu ya. Nanti kita nomor 1 Eci ya. Nomor pernyataan. Terus di sini si kaku. Ini setuju atau tidak setuju. Di sini dikasih alasan. Nomor 1 dan ibu aja. Nomor 1, mempelajari kesenian dari daerah lain. Oke, silakan didiskusikan.
mempelajari kesenian dari daerah lain. Setuju atau tidak setuju sikap kalian? Terus kalau setuju alasannya apa? Oke, baiklah, coba kelompok sebelah sini sudah mengerjakan? Oke, bagaimana alasan kalian setuju atau tidak setuju mempelajari seni dan budaya dari daerah lain? Setuju, karena budaya daerah lain harus dijaga dan dilestarikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yaitu nomor 2, mengagung-agungkan suku bangsanya sendiri. Setuju atau tidak setuju? Alasannya kenapa? Kenapa alasannya? Kelompok 2, mungkin sebelah sini alasannya setuju? Bentar. Mengagungkan suku bangsa sendiri. Setuju atau tidak setuju? Setuju dah? Tidak setuju. Karena apa tidak setuju? Karena Indonesia karena Indonesia itu banyak sekali suku bangsa. Jadi kita harus menghargai perbedaan, tidak boleh mengagungkan suku bangsanya sendiri. Baiklah, yang nomor 3 sampai yang nomor 10 silakan kalian kerjakan ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, Bapak sekarang jemput. Satu-satu saja, Bapak. Oke, setelah memeriksa ternyata jawaban kalian banyak yang benar. Berarti sudah paham ya tentang pemuda. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan atau tidak? Mungkin tentang ini, tentang itu ada yang bertanya? Ya, berarti sudah paham. Oke, silakan PR di rumah. Boleh begitu aja ya. Nomor 1. Apa tugas utama seorang siswa? Nomor 2, apa manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah? Nomor terakhir, Sumpah Pemuda diperingati oleh bangsa Indonesia pada tanggal